Mereka sudah kesatuan kami. Mereka membesarkan kami. Jangan biarkan mereka, jangan biarkan ya Allah, jangan biarkan kami membuat hati mereka terluka. Ingatkan kami ya Allah jika kami lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
bika bilutillah bijamil syadillah hajatun nafsi bihijabillah wa manatuha bil ayatillah. Insyaallah yang pertama kali saya mengucapkan puji dan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sedetik pun melepaskan nikmatnya kepada kita semua, ya Bu, Pak. Amin. Semoga tercurah limpahkan juga kenikmatan, keberkahan kita limpahkan kepada junjungan kita bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kepada para sahabat, bahkan sampai kepada kita, ya Bu, Bapak, mengutip sedikit saja daripada akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngobrol di sini, Bu, ya, ngobrol, Pak, ngobrol kita ya. Jadi kita ngobrol, bukan ngobrol sendiri-sendiri, kita ngobrol. Saya kalau disebut ceramah nggak mungkin karena saya bukan mubalik atau dai. Saya sebagai sambutan saja. Saya mau bertanya nih sama ibu, sama bapak, sama adik, sama anak-anak semua yang ada di sini. Pokoknya yang ada di sini. Kalau kita sehabis sholat, suka sih nggak kita ngedoain orang tua kita nih? Suka nggak, Bu? Pak, suka nggak, Pak? Suka nggak? Ini anak-anak suka bareng ngedoain orang tuanya nggak? Ini anak-anak yatim nih, suka? Kalau doanya gimana sih, Bu? Coba ada yang ini nggak? Yang suka ibu baca apa doanya, Bu? Bu, kalau ibu buat ngedoain orang tuanya apa sih bacanya, Bu? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Pak, ya? Kalau bisa itu jangan dilupakan sehabis sholat, diutamakan dalam sholat. Setelah menyelesaikan selesainya sholat, ya Bu, kalau bisa itu Pak terdahulukan baca itu, ya. Karena dari siapa lagi doa itu kecuali dari anak-anaknya. Seperti dalam sabdanya Rasulullah bilang, "Iza mata ibnu Adam inqata amalu." Ya kan? Terputus urusan yang hidup dengan yang mati anak cucu Adam. Min salasin, kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, sedekah jariyatin, au ilmi yuntafa'u bi, au waladin sholihin. Jadi sedekah jariyah kita salah satu di dalam setelah kita sholat ada, Bu, kita bertasbih, itu sedekah. Bu, jadi kalau kita keburu-buru tapi jangan tinggalkan yang itu. Contohnya kita kalau habis sholat, ya, jangan lupakan tasbihnya karena itu sedekah kita. Sedekah dari diri kita yang tentu saja insya Allah manfaat, ya, buat kehidupan kita. Keduanya au ilmi yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Guru pertama kita siapa, Bu? Pak, Bu, guru pertama kita siapa di muka bumi ini? Orang tua kita bukan? Iya kan? Orang tua kita pastinya. Yang mengajarkan kita baca Fatihah, orang tua kita apa guru kita pengajar? Orang tua pastinya. Kalau seandainya ada orang tua yang tidak mengajarkan anaknya, ya, untuk menghafalkan suratul Fatihah sangat disayangkan. Ya. Ketika si anak itu membaca Fatihah, karena yang menyampaikan, yang memulai dia tahu tentang suratul Fatihah itu orang tuanya, beruntung orang tua. Insya Allah nanti dilapangkan kuburnya.
Ya. Dan kalau guru ngaji, enakan guru ngaji. Harusnya orang tua yang terlebih dahulu mengajarkan anaknya membaca suratul Fatihah. Ya Bu, tolong kasih tahu nih, takutnya kan anak-anak ibu pada sibuk kan, sibuk kerja, sibuk apa, sibuk segala macam lah usaha duniawi, sampai melupakan mendidik anaknya. Ya. Yang ketiga tadi apa? Awaladin soleh. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi apa yang kita lakukan di muka bumi ini tak terlepas senangnya orang tua, sakitnya orang tua. Ya Bu, Pak, walaupun orang tua kita sudah tidak ada, tetap Pak. Ya, ketika kita melakukan hal yang tidak baik, kasihan. Seharusnya kita sudah tidak banyak kita membantu atau dalam arti pengabdian kita sebagai anak kepada orang tua. Padahal dosa kita paling banyak sama siapa? Paling banyak dosa kita sama siapa? Sama orang tua, terutama sama ibu. Makanya kata Rasulullah ketika sahabat bertanya siapa yang harus lebih dahulu dihormati, Rasulullah jawabnya apa? Umi sampai 3 kali terus. Kemudian Pak. Jadi penting untuk kita. Kalau saya bukan pendakwah, saya bukan penceramah, saya bukan dai, bukan mubalik. Cuma ingin menyampaikan, mengajak. Kadang-kadang kita suka terlupa bagaimana perjuangan orang tua kita, pengorbanan orang tua kita sehingga kita bisa besar seperti sekarang ini. Ya, memang kalau masalah nyawa Allah punya urusan, tapi syariatnya kita bisa punya pendidikan, punya ilmu. Siapa yang mengorbankan harta bendanya sampai menjual kebunnya, menjual sawahnya? Pak, siapa Pak? Orang tua pasti kan? Ibu bapak kita. Kita sekarang punya sawah banyak, punya kebun banyak. Warisan siapa coba? Warisan orang tua. Tapi kalau orang tua dijadiin babu, naudzubillah, naudzubillah. Kalau orang tua kasihnya sepanjang kalau anak kasihnya hanya sepanjang naon. Nah, tar aja sakit. Ya. Jadi perlu diingat Bu. Makanya ada dikatakan birul walidain, ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ini anak-anak dengar nih, ya. Walaupun orang tua kalian sudah tidak ada, tetap kalian harus mendoakan. Juga buat kita yang sudah tua-tua, tetap kita dilahirkan dari rahim ibu kita, ya. Disayang, disekolahkan, diberi pakaian sama siapa? Sama bapak kita. Jadi jangan melupakan jasa daripada orang tua, itu yang paling utama. Ya. Kalau ingin, mau nggak harta kita tidak dihisab lagi sama Allah? Mau nggak? Saya kasih rahasianya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya harta, ingin berbagi, tapi tidak dihisab lagi sama Allah, namanya rizqan bila ghairi hisab. Jadi nikmat-nikmat Allah yang tidak pakai dihisab lagi, dipertanyakan lagi dan nanti dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah sana. Kita harus terlebih dahulu memuliakan orang tua. Kenapa saya hanya bicara tentang bagaimana pengabdian anak kepada orang tuanya? Karena sekarang sudah banyak yang lalai.
Ya Bu, Bu, udah banyak yang lupa Pak ya. Udah banyak yang lupa bagaimana jasa orang tua. Contohnya nih ibu-ibu yang sudah sepuh, ya kan? Sama anaknya udah nggak dianggap. Coba. Padahal barokahnya dari siapa? Dari orang tua. Kita bisa begini, kita bisa begitu, kita bisa berkata segala macam orang tua. Jadi jangan dilupakan jasa orang tua. Pertama setelah sholat, doakan orang tua kita. Ayo kita bareng-bareng ya. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Seperti itu. Kadang-kadang kita lupa. Habis sholat sesibuk apapun, tolong. Apalagi kalau suka tahajud, pintu langit yang 7 terbuka, pintu rahmat. Ketika anaknya ngampar sejadah setelah sholat tahajud, yang pertama kali dibaca Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Coba. Jadi jangan dilupakan. Bahkan Allah dalam Qurannya, birullah bilu walidayya. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Jadi sehebat apapun itu manusia, sehebat apapun anak, presiden sekalipun, menteri sekalipun, gubernur sekalipun, camat sekalipun, kades sekalipun, bahkan sampai RT sekalipun, ustadz sekalipun, kalau tidak memuliakan anaknya akan dipertanyakan sampai sejauh mana mereka memuliakan orang tuanya, dan belum tentu akan mendapatkan ridhonya Allah. Tadi sudah dikatakan birullah birul walidain, ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Contohnya kita ini mentang-mentang kita sudah jadi ustaz yang hebat, ya, sudah jadi ajengan yang terkenal, sudah jadi mubalik kondak, tapi menganggap enteng tuanya, nggak dianggap orang tuanya. Mungkin karena malu atau apa, datang sahabatnya dari jauh, sesama mubalik, sesama menteri, sesama camat, sesama pejabat, orang tuanya diundang, nggak mau dikenalin. Termasuk kita nih Bu, termasuk kita semua. Ya. Kalau ibu atau bapak yang masih punya orang tua, muliakan mereka ya Pak, muliakan mereka Bu. Perginya bapak kita, ayah kita dari rumah kita untuk apa? Cuma mencari nafkah. Nafkah yang dicari buat siapa? Buat kita sebagai anak-anak yang petang setelah sholat subuh pergi ke sawah, yang berladang pergi ke ladangnya. Coba renungkan lebih dalam lagi. Kita nikmati Bu, bagaimana perjuangan orang tua kita untuk itu. Pagi, siang, malam, bahkan kalau yang kerjanya jauh, ayah kita nggak pulang. Padahal hatinya terketuk ingin bertemu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya.
ingin sekali melihat anak-anaknya. Lelahnya, capeknya, dimarahinya ketika bekerja di perusahaan. Buat petani yang gagap dari hasil panennya, melihat anaknya tidak berseragam, tidak punya seragam untuk sekolah, sedih hatinya, menjerit hatinya. Terluka. Itu seorang bapak. Dan semua itu dilakukan buat kita anak-anak, buat kita anak-anaknya Bapak, bukan buat siapa-siapa. Kaki diibaratkan menjadi kepala menjadi kaki. Bahunya menghitam terkena terik sinar matahari, kulitnya menghitam legam. Buat siapa nih Bapak? Buat kita. Itu perjuangan dari seorang ayah. Perjuangan dari seorang ayah, seorang bapak, rela berpanas-panasan, rela tetesan keringatnya jatuh sampai mengering lagi di tubuhnya. Tak dirasa bagaimana lelahnya, tak dirasa bagaimana pinggangnya sakit jika petani setelah menyangkul, menggarap sawahnya. Coba renungkan buat kita semua. Lalu bagaimana pengorbanan, perjuangan seorang ibu, seorang emak buat anak. Dia tidak pernah hirau. Beliau tidak pernah menghiraukan rasa sakit yang mendera dirinya pada saat apa itu? Pada saat kita dilahirkan. Pada saat kita dilahirkan. Sebelum dilahirkan kita dikandung selama 9 bulan 10 hari. Bapak tidak merasakan, tapi ibu bisa merasakan bagaimana perjuangan mengandung. Saat menjadi wanita hamil, dan ibu-ibu pasti pernah merasakan seperti apa rasanya hamil. Dan ketika mau melahirkan, nyawa taruhan yang terpikirkan oleh seorang ibu apa? Cuma ingin anaknya keluar lahir dengan selamat dan bisa menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita, coba yang pantas bagi kita apa? Kita angkat tangan kita, kita tengadahkan tangan kita, kita bermunajat kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Sampai sejauh mana bakti kita yang kita lakukan kepada orang tua kita. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa seperti ini berkat doa orang-orang tua kita yang tidak pernah terlepas dari lisannya, yang selalu basah, tidak pernah kering, hanya untuk mendoakan anak-anak dan selamat dunia akhiratnya, berkah rezekinya, mulia di kehidupan dan saleh perilakunya. Ingat itu penting. Maka yuk kita tengadahkan, kita mohon kepada Allah. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami minta ya Allah. Apa yang kami minta ya Allah. Maka pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah, untuk bapak, untuk ibu, untuk mak kita yang telah memperjuangkan kita, rela berkorban segala apa saja, harta, benda dan segala macam yang dimilikinya hanya untuk kita anak-anaknya. Bu, Pak, jangan sombong, jangan bangga.
tetap ingat orang tua. Jangan lupakan doa pertama yang kita ucapkan setelah sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Bu, kita berdoa sama Allah. Kita minta sama Allah. Ya Bu, kita tengadahkan tangan kita ke atas Bu. Bu, Pak, tengadahkan tangan kita ke atas. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Jikalau mereka masih hidup, kami yang hanya memohon ya Allah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah dalam ketaatan. Taat akan ibadah ya Allah. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini ya Allah. Jangan susahkan ya Allah. Beri kesenangan kepada mereka ya Allah. Beri kesenangan, beri kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Kami hanyalah seorang anak yang belum banyak berbakti buat orang tua ya Allah. Mereka sudah susah mengasuh kami. Mereka membesarkan kami. Jangan biarkan ya Allah. Jangan biarkan kami membuat hati mereka terluka. Ingatkan kami ya Allah jika kami lupa. Tegur kami ya Allah jika kami lupa. Sampai menyakiti hati orang tua kami, apalagi membuat mengalir air matanya, menetes air matanya karena sedih melihat anaknya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah, ya Allah ya Rahman, ya Rahman. Engkau yang berkuasa ya Allah untuk mereka ayah ibu kami yang sudah tidak ada di alam kuburnya. Kami mohon kepada Engkau ya Allah. Jangan siksa ya Allah, jangan siksa ya Allah, jangan kau siksa ya Allah di alam kuburnya. Jangan kau siksa di alam kuburnya ya Allah, jangan kau azab ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga yang harum ya Allah. Jadikan taman-taman surga yang harum. Taman-taman. Jadikan setiap amal baik adalah sahabat di dalam kuburnya. Sahabat di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Jadikan sahabat ya Allah, amal ibadah di dalam kubur. Jadikan kami menjadi saksi ya Allah. Kami anak yang menjadi saksi ya Allah, bahwa mereka adalah orang-orang luar biasa dalam kehidupan kami. Orang-orang yang sudah mengorbankan segala macam yang ada di muka bumi ini hanya untuk kami. Anak-anak yang tidak tahu diri, yang penuh dengan rebutan dosa. Jikalau nanti ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami. Kami hanya ingin Engkau pertemukan dengan mereka, orang tua kami ya Allah. Pertemukan kami ya Allah. Pertemukan kami nanti ya Allah di surga ya Allah. Kami rindu ya Rabb. Kami rindu ya Rabb. Kami rindu. Kami ingin memeluknya. Perkenankan ya Allah. Perkenankanlah, karena kami rindu kehangatan orang-orang keluarga. Ya Rabb, ya Rabb. Surga itu tak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tak akan terbuka tanpa mereka ya Rabb. Surga itu tak akan terbuka tanpa mereka ya Rabb. Mereka itu yang membuat kami seperti ini ya Rabb. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tak dapat lagi menatap wajah-wajah mereka ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, selamatkan mereka ya Allah.
baik yang masih hidup maupun yang sudah dalam kubur ya Allah. Alhamdulillah